Loh, teman-teman, ketemu lagi bareng Ernest sama Doni lagi ya. Mudah-mudahan belum bosan. Belum ya, karena Belum. baru episode Episode kedua. 2. Baru 2 episode, teman-teman. Nah, eh, kita mau bahas apa lagi, Bro Doni, hari ini ya? Hari ini ya. Bahas yang Apa lagi sih? rame aja deh. Topik Apa yang tuh lagi lagi rame. rame? Ini Mas Gibran. Oh, Mas Gibran. Pak Wapres. Ya, Pak Wapres kemarin baru buka Satgas. Oh. Apa tuh? Yang pelaporan ya? Apa sih namanya? Apa sih saya yang pengaduan Satgas itu ya? pengaduan itu ya, Satgas pengaduan Mas Wapres. Ya, Wah, ya, ya. Oh, namanya emang itu atau julukannya? itu kayaknya deh. Oh, soalnya memang kalau sempet ada dapat motif, ya itu. Namanya Lapor Mas Wapres gitu. lapor Mas Wapres kok Kesannya kayak lapor Pak Polisi yang acara gitu. Iya 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 iya. Nah, gimana tuh? Hmm. Menurut Bro Dodi itu lagi rame beritanya loh. Ini kan kita syuting tanggal berapa ya? Tanggal 12 ya. Kalau gue pribadi menganggap sebenarnya sih hal seperti ini kayaknya dulu sempat dilakukan ya sama Gubernur Jakarta yang beberapa generasi sebelumnya ya Pak Ahok ya. Oh, Pak Ahok ya. Jadi yang Pernah pelaporan. Pak, ya. Nah, Buka itu ya, buka kantor di wali kota di gitu balai kota ya. Balai kota ya. Di balai kota. Nah, Ini kita nggak ini ya, nggak ngomong politik lah ya. enggak, kami ini cuma masyarakat yang aduh di atas gonjang ganjing kita terima Iya, aja gitu. Kita mau gimana? Ujung-ujungnya gitu kita kan. tetap harus kerja, mau Iya, siapapun yang kepilih, mau siapapun yang menang, tetap Mm-mm. harus kerja, harus cari uang sendiri gitu. Mm-mm. Nah, kalau sebenarnya gue tuh kalau misal gue juga jujur belum terlalu cari informasi yang spesifik ya. Yang gue lebih compare tuh jadi begini yang gue pikirin ya. Oke, buka pengaduan. Itu berarti skalanya kan beda ya. Waktu dulu eranya yang di balai kota itu memang ruang lingkupnya di satu provinsi Jakarta ya. Jakarta, Nah, Jakarta. itu aja udah lumayan banyak gitu kan. Nah, sekarang ini dari satu Indonesia. Iya, iya. Gue lebih belum kepikir nih cara mereka handlingnya ini gimana ya. Lingkupnya jauh lebih besar berarti. Karena lingkupnya jauh lebih besar, terus pasti dari sisi permasalahan yang dilaporkannya itu jadi pasti lebih banyak macam-macamnya gitu kan. Bisa jadi nanti ada yang dari daerah Kalimantan mereka komplain tentang jalanan rusak gitu. Terus bisa jadi mendadak ada yang dari daerah Sumatera, misalnya daerah Sumatera Barat gitu. Tahu-tahu mereka ada yang komen tentang ada gedung yang udah tua gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu gue belum kebayang sih jujur metodenya mereka tuh. Karena apa? Mereka nggak mungkin ini kan, istilahnya memfilter gitu. Ujungnya semua laporan diterima aja gitu kan. Dan Kan katanya mau diteruskan ke lembaga-lembaga terkait ya, kalau kita baca di artikel berita di mana kemarin ya. nah, ya jadi sekarang berarti sistemnya jadi Penampungan ya, dilempar ke menampung. atas dulu baru dikasih ke bawah gitu. Ah. Nah, jadi apakah ini malah menjadikan anggapan kenapa nggak langsung lapor aja ke sana ke bidang terkaitnya? Iya, iya. Makanya ada komentarnya beragam sih ya. Kalau kita lihat ya, iya, ada iya. ada yang pro, ada yang juga ya dibilang kontra ya kontra mungkin. Dibilang pro ya senang gitu karena kelihatannya ya Mas Gibran kan peduli banget ya sama Ya. rakyatnya gitu, mau ikut apa ya namanya ya, bisa di touch langsung lah istilahnya, terima laporan gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga yang mempertanyakan gitu loh, maksudnya ya apa ya, jadi rantai ininya chain of command-nya itu jadi ini ya, jadi terbalik ya, dari rakyat langsung ke atas, baru di Jadi atas buat baru apa disusun ada yang namanya tingkat-tingkatan itu tadi sih memang pertanyaannya sih. mungkin memang harusnya dilakukan sama lembaga-lembaga terkait ya, mereka buka pengaduan. Sebenarnya gimana ya? Gue sih Tapi kan mikirnya sebenarnya terbantu jadi satu pintu istilahnya. Nah, Rakyat itu kan dia. bingung. Kalau gue sebagai rakyat nih, gue kan lapor kemana gitu. Nah, maksudnya Kalau begini. masalah gue yang seperti ini, gue kemana? Kalau sama Wapres, di kantor Wapres, mereka Soalnya yang terusin. pertanyaan gue Gue tinggal begini. lapor. Apakah mereka secara infrastruktur tuh udah oke? Dia sendiri, Iya, sorry iya. to say ini Soalnya balik lagi. dilakukannya cepet ya, tiba-tiba Dilakukan cepat baru diangkat sudah bikin infrastruktur udah ada atau belum? Kita nggak tahu apa ada persiapan sebelumnya Iya, gitu. ya sebenarnya yang kemarin justru kenapa awalnya gue tau kayak gini, karena justru di internet lumayan rame. Mereka bukan pengaduan yang awalnya lewat WhatsApp,
tapi coba centang satu. Nah, dari sisi teknologi, iya, kemarin ada berita ya, centang satu katanya. Ya, soalnya ini sama kan, cuma bedanya yang di balai kota itu. Sorry, ini di mana yang Wapres di kantor ini? Wapres. Di kantor Wapres ini sifatnya kan offline kan. Nah, ada yang versi online-nya, sebenarnya gitu kan ya. Offline dan online. Nah, online yang sekedar menyalakan WhatsApp aja mereka centang satu. Nah, nggak tahu, jadi gue lagi mikir gini, ya apakah ini memang manuver dari sisi ini ya, mungkin dari awal dia sudah ada janji-janji tertentu kampanye, jujur gue nggak ngikutin lah, sorry itu saya. Nah, tapi kalau kita bicara eksekusi nanti jadi agak belum kebayang. Oke, tadi udah turun ke atas, sampaikan bawah, terus tindak lanjutnya gimana? Apakah benar-benar anggap oke ini ada laporan nih, misalnya kayak tadi oke ada jalanan rusak, contoh simpel Jakarta gitu lah ya, oke mungkin diteruskan ke yang terkait. Nah, yang terkait siapa, apakah itu ke wali kota dulu atau kemana gitu, apakah dia bakal langsung ngomong ke orang-orang yang istilahnya para apa sih itu bilangnya, yang buat yang benerin jalan itu gitu. Jadi eksekusinya kurang kebayang. Sebenarnya benar, kalau memang bisa dibikin satu pintu, ada satu pihak yang netral yang meneruskan, itu mungkin bagus. Tinggal apakah mereka tuh sudah ya secara fungsinya mereka ini udah jelas dan udah disampaikan ke pihak-pihak terkait tadi. Takutnya ini jadi cuma sistem yang sifatnya tuh prematur. Ibaratnya ya yang penting kita go public dulu gitu, eksekusi di bawah gimana sambil jalan gitu. Nah, sedangkan yang kita tahu ya kita udah hidup di Indonesia udah lama gitu. Dari dulu masalah kita mengenai hal stay itu kan birokrasi. Nah, apakah ini akan berdampak atau cuma sekedar mereka lebih ke menangkap semua masukan itu, mereka tuh lebih ke ya udah yang penting gua udah tahu datanya dulu. Karena nggak tahu ya masyarakat tindak lanjutnya apa, masyarakat pasti ekspektasinya tindak langsungnya gitu. Kayak dulu lah waktu lupa tuh dulu aplikasi apa tuh era yang benar itu tuh kita bisa lapor kan, yang apa Clue ya, Clue dulu sama Pak Anies diganti apa ya nggak tahu dah ya, terlepas dari itu. Cuma waktu dulu gue ngerasain banget Clue. Karena yang simpel dulu gue ada request lapor misalnya jalanan di daerah ini rusak. Nah, jarak berapa hari udah ada yang datang benerin. Nah, itu kebetulan atau karena lu lapor? Mana ada yang kebetulan di tempat kita jalanan rusak mau ngedilaporin nggak bakal dibenerin lah. Mana ada yang kebetulan, pasti dilaporin lewat laporan ya. Mungkin yang lapor lebih dari satu ya berarti ya. Yang paling simpel gini deh, dulu yang kita waktu bilang kita bilangnya apa ya, tim orange apa ya, bilang tugas orange ya, itu tugas sampah ya. Iya. Nah, mana ada dulu kayak gitu. Sejak ada aplikasi itu, lalu oke lah kita bikin sistem pelaporan lewat aplikasi. Waktu dulu kita ada lapor, oh buat ini tersumbat banyak sampah, jeda maksimal 2 hari ada yang datang beneran. Nah, kalau itu rantai komandonya jelas. Nggak mungkin dari levelnya Pemprov turun ke bidang dinas kebersihannya atau apa langsung bisa eksekusi ke lapangan. Nah, kalau yang ini yang kapasitasnya udah lebih gede lagi. Terus apakah ada klasifikasi gitu? Misalnya nanti ada yang ini, aduh apa namanya, tetangga saya berisik. Jadi ya walaupun memang mungkin nggak ada ya orang yang rela datang ngantri ke kantor ini yang offline terus cuma laporin ada yang berisik gitu ya, mungkin nggak ya, cuman khawatirnya yang lewat WA ya banyak yang iseng ya. Itu dia, kalau laporan yang nanti aneh-aneh gitu kan. Iya, zamannya kita dulu ya internet mati, listrik mati aja lewat aplikasi gitu. Sekarang apalagi lewat EA lebih gampang. Kalau dulu kita mesti install. Nah, makanya kekhawatirannya sih lebih ke eksekusinya gimana? Terima laporan ya, sama kayak kita as agency juga kita ada yang namanya response time sama resolution time gitu kan. Nah, kita ada standar response time jelas, kita harus respon berapa lama. Resolution time karena memang bidang kita tahu skalanya. Nah, sekarang ini tidak ada batasan jelas gitu kan, lapor aja gitu kan. Nah, ini yang perlu kita lihat juga nanti ya, karena ini kan baru 1 hari ya sejak video ini di syuting. Nah, ya kita masih belum kelihatan nanti tindak lanjutnya gimana. Katanya kalau baca di berita per hari Senin kemarin aja habis di launching
Tadi langsung sempat ada cari ya 55, udah terima 55 aduan kemarin ya, 55 per kemarin, nggak tahu per hari ini berapa gitu. Nah itu nanti tindak lanjutnya gimana kan ya kita lihat nih, ini kan baru 1 hari ya. Akan benar-benar ya apa kita namanya, belum bisa berkomentar banyak lah untuk iya, sekarang. komentar banyak sih. Apakah ternyata mereka ternyata di dalam udah langsung kompak nih yang diangkat, atau infrastruktur udah jelas semua, Iya, mereka langsung iya. tindak lanjut. Nah itu beda Ternyata nggak tahu ya di belakang kita nih tanpa sepengetahuan rakyat ternyata mereka udah siapin gitu. Waduh itu indah sekali kalau benar kayak gitu, karena zaman sekarang tuh kita lebih expect apa yang lu bisa ini dibanding apa yang tampil di media ya. Iya. Konsepnya sih gue suka karena ya satu pintu itu tadi ya. Satu Kita nggak usah pintunya tadi bingung nggak masalah. kemana-mana kalau lapor. Tapi ya sorry tuh saya dari Pono Kenapa nggak Februari bikin itu aja? Lembaga buat itu, ya, itu satu dia. pintu. Kenapa harus wapres? Iya benar. Wapres perannya mensupport presiden kan, yang gua tangkap gitu ya. Dia yang membantu ya istilahnya hal-hal yang nggak pegang gitu. Fokusnya dia bukan terima aduan. Ya, ya. Ya. Walaupun oke lah, mungkin dia bikin sistem ini dengan ya ada anggapan jadi berarti apakah justru bidang-bidang yang terkait itu dianggap sulit untuk dikontak, jadi lapor ke gua dulu, jadi biar gua terusin mereka. Ya kan ada yang berpendapat seperti itu juga ya. Bisa kalau jadi. baca postingan ya. Tapi ya di situ ya sehingga yang kayak tadi pertanyaan lu, kenapa nggak bikin satu lembaga sendiri gitu yang sifatnya bisa lebih netral Ya. gitu kan. Ya kita nggak tahu lah ya, itulah. mungkin dari sisi nggak tahu lah dari sisi apa yang dari sisi terjadi politis gitu ada ya. efektivitasnya Meskipun juga. secara will-nya kalau kita lihat will-nya itu ya baik lah ya harusnya buat Ya. ini ya. Buat Karena mempermudah sebenarnya Mas Gibran ini ya gue juga rakyat ya. ya gue juga akuin sih pola pikir dia tuh cukup luas sebenarnya. Kan milenial. Ya milenial Jadi, sepantaran kita juga. Iya, gitu kan. sepantaran kita. Udah jadi wapres, hebat. Ya Gitu sih. mungkin ya kalau Nah, kita bicara topiknya kayak gitu ya, kita juga coba tunggu juga, moga-moga sih dari apa sih dari manfaat yang bisa ada gitu dari sistem ini, ya moga-moga bisa kelihatan lah yang baiknya gitu. Karena jujur kalau misalnya memang ini tereksekusi dengan baik ya, ini mungkin bisa jadi ya istilahnya salah satu breakthrough juga ya, dimana dari dulu ya mungkin kita bilang ya birokrasi ketika mulai dari bawah kadang ke atasnya susah. Tergantung banget, kayak dulu pernah cuma mau minta ganti KTP aja susah banget, minta pindah domisili gitu. Terus RT-nya waktu itu diganti jadi gampang, balik lagi jadi ada ganjilan di sini. Nah kita lihat kalau misalnya ditembak dari atas, apakah memang ternyata lebih baik gitu, atau malah makin reward, ujung-ujung mereka terima laporan di bawah tetap nggak nggak tersampaikan, nggak tereksekusi. makanya harus ada ini sih harus ada kayak KPI ya kalau Ya, gue bilang ya. kalau memang bisa ada Habis KPI dapat terima keluhan, gue forward ke lu sebagai pihak yang harus lembaga atau pihak yang harusnya menyelesaikan itu, selisihnya udah berapa lama dari ya. keluhannya gitu. Ya, dari mungkin- kapan terakhir gue forward ke lu. Ya mungkin juga dari para netizen kalau misalnya ada yang punya informasi lebih juga boleh ya diupdate ke kita ya. Boleh. Komen Supaya di sini, ya. ya kita lebih tercerahkan nih, Nah. karena kondisinya memang ya ini juga sistem baru dan pandangan kita juga belum bisa banyak yang dijadikan Ya, inian tentunya juga. kita harus lihat lagi lah, itu baru sehari lah dari berita itu keluar kan, sampai video ini dibuat juga baru sehari. Kita juga belum tahu seberapa sih dampaknya ya. Ya kita harap sih ya kalau bisa bagus ya bagus ya, karena yang akan kebantu ya rakyat Indonesia sebenarnya, termasuk kita juga Ya, gitu. kita Jadi senang aja maksudnya kalau punya pemimpin yang memang punya will yang tulus gitu loh untuk ngebantu mempermudah hidup rakyatnya gitu. Ya, well-nya oke, eksekusinya kami harapkan. Ya eksekusinya ya kita akan oke juga lah, kita doakan oke juga ya, supaya memang sesuai goalnya lah, bisa ngebantu banyak rakyat gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu diskusinya, karena memang belum terlalu banyak juga yang banyak bisa diskusiin juga ya, baru sehari juga. Gitu ya. Tangkap kalau Dan kita juga bukan praktisinya gitu, kebetulan ya lagi pengen ngobrolin aja karena ya seru aja gitu kayak. Ya, oke.
buat teman-teman yang punya pandangan juga, punya pendapat juga tentang programnya Pak Wapres yang terbaru gimana, boleh ketik di kolom komentar, kita diskusi, mudah-mudahan dilihat juga gitu loh sama kepentingan biar bisa jadi masukan juga ya. Segitu dulu, thank you, bye bye.